Di sini ini ibu-ibu bapak lagi cari jamu begitu? Oh, dari mana ini, Mas, Mbak? Kota Gede, oh Jogja aja. Emang langganan ke sini? Iya. Cocok itu, Mas? 3 kali. Cocok, sudah ada perubahan di badan? Sedikit demi sedikit ya, karena ya bukan kimia ya, jadi telaten. Iya. Enggak. Wah, makna makan ada di depannya barista jamu, barista by Jeng Ratu. Jeng Ratu kita sekarang sedang ada di Ngaglik, Jalan Kaliurang, Sleman, Jogja. Wah, ini edisi jalan-jalan mak-mak ya. Jadi makna makan itu tidak hanya melulu soal makanan, makanan untuk badan, untuk nutrisi, untuk tubuh. Salah satunya jamu. Nah, kita pengen tahu ada apa di tempatnya jamu Jeng Ratu ini di Ngaglik, Sleman. Kita nanti langsung lihat ya, apa yang sedang dilakukan di dalam sana. Suasana jamu Jeng Ratu sangat homey banget. Setiap pasien konsultasi bergantian, langsung dengan Jeng Ratu sendiri. Rekam medik masing-masing pasien tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam penanganannya. Berobat jamu di sini kuncinya hanya satu kok. Harus sabar mengantri. Kan tamunya banyak. Tapi tenang aja. Sambil menunggu, tamu yang ada bisa pesan minuman jamu segar atau mencicipi menu cemilan yang tersedia. Tinggal pesan aja. Pilihannya memang jamu itu kenapa? Jadi gini, jadi bapak saya ya, ini juga peracik jamu. Kalau orang kuno namanya tabib ya, kayak iya. dulu. Saya selisih sama bapak saya itu jauh banget gitu. Bapak saya sebenarnya seorang polisi sebetulnya, tapi polisi kuno gitu ya. Tapi sering memberikan solusi kesehatan ke banyak orang gitu. Jadi dulu kan survival ya. Polisi zaman dulu tuh survival. Jadi survival dalam kehidupan ya. Kehidupan sampai ada luka. Kan tidak ada terus datang kayak apa gitu kan di hutan gitu ya. Di hutan dia kan bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau kan menyembuhkan temannya karena tembakan atau apa. Jadi dari apa yang ada di hutan dimanfaatkan. Ya, dia secara empiris memang seperti itu. Lah kemudian waktu kecil tuh saya banyak membantu. Nek zaman saiki jenenge nyantrik ya. Nyantrik membantu. Ke bapak. Gitu. Dari putra bapak memang ibu yang paling tertarik. Iya, kebetulan adik saya malah dokter dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi saya yang sebenarnya nggak tahu tertarik apa enggak ya, Pak. Secara otomatis tuh saya ngikutin terus gitu ya. Jadi kayak yang mungkin ngasisteni bapak gitu ya. Itulah seperti itu sampai gede. Terus saya juga akhirnya ditemukan di mana-mana itu ditemukan orang sakit. Saya tuh selalu ditemukan dengan orang sakit kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi saya memutuskan udah aku kayaknya passion saya di sini deh. Saya menekuni tentang biofarmaka. Belum ada di mana-mana tentang kunyit gitu ya. Saya tuh sudah turmeric itu sudah saya buat formulasi untuk ramuan jamu saya semuanya. Jadi semua karena ternyata turmeric ini kan untuk antiinflamasi. Itu sebelum orang menggunakan kunyit-kunyit dan waktu Covid itu saya sudah puluhan tahun sudah menggunakan itu. Dan sudah paten juga. Sudah. Jadi seperti itu Mas. Akhirnya saya kerjasama dengan beberapa peneliti, beberapa perguruan tinggi, kementerian gitu kan. Sampai saya bisa dibawa kemana-mana dalam dan luar negeri kayak gitu. Ikut festival jamu, sampai ketua asosiasi jamu, ada banyak banget. Indonesia apa Jogja itu? Jawa Tengah. Nasional juga, iya. Jadi gitu. Nah, seperti itu akhirnya saya sekolah juga. Gitu sekolah sini saya juga kayak gitu. Jadi ditambah jamu ini kan tidak bisa statis, ilmunya sangat dinamis. Jadi setiap hari ini mungkin penelitian tentang ini bisa dikatakan baik gitu ya. Besok ditemukan lagi nih, temukan karena peneliti jalan terus nih. Padahal kalau basicnya ya tanamannya ya sebenarnya itu aja atau berkembang ya Bu? Tanamannya ya rata-rata ini cuma dipindah mungkin dari luar negeri apa yang dibawa ke Indonesia ini kombinasi dan
seorang terapis harus paham tentang psikologi tanaman. Psikologi tanaman ini penting karena apa? Yang membuat orang jadi sehat itu adalah formulasi itu kayak gitu. Contoh mengkudu ini kalau ditanam di jalan tol yang banyak polutannya itu juga tidak bisa untuk formula kesehatan karena di situ dia itu punya sifat yang in out-nya sama. Jadi apa yang dia serap itu yang dikeluarkan. Jadi makanya kalau yang buah none atau mengkudu itu bagusnya seperti di New Zealand. Kemudian kalau di Indonesia ada di Gedong Songo itu karena suhu temperaturnya tuh hampir sama dengan di sana. Sebetulnya bagus, gitu. Tanaman itu memang yang dipergunakan untuk jamu itu sesuai habitat. Kayak bawang Dayak itu bagusnya ya yang di daerah Katulistiwa. Bawang merah Dayak itu karena suhunya panas cocok gitu. Ya sudah habitatnya di sana. Jadi formula yang dihasilkan di sana. Makanya tanaman itu kan punya sifat masing-masing kayak gitu. Kalau di Temanggung itu kan bawang lanang, budidaya bawang lah, tapi ada bawang lanangnya dan di sana juga ada UMKM bawang lanang juga, tapi kurang cocok apa gimana Ibu? Karena itu nanti tanyanya ke Kementerian Pertanian. Kalau saya kan usaha suhunya kan dingin. Makanya gini, gitu. Sebelum budidaya, kalau benar untuk real of jamu harus tahu saya harus menanam apa, dengan ketinggiannya berapa, formulasinya itu cocoknya untuk apa, itu harus dijelaskan. Kayak jahe merah itu panen, pasca panennya untuk apa, panennya tanggal berapa, bulan apa, itu harus jelas. Kalau untuk pengobatan ya. Jadi bukan kecuali kalau untuk minuman segar gitu aja itu sudah asal ini aja ya. Oh, jadi kayak bambu juga ya, masa tidur, masa apa sama ya. Sama. Dan itu cocok-cocokan juga ke orang. Misalnya saya cocok dengan jamu ini tapi belum tentu orang lain gitu. Atau sebetulnya bukan cocok atau tidak cocok. Yang benar ini setiap orang punya riwayat sakit masing-masing. Seumpama orang hipertensi, cocok dengan formulasi jamu A kayak gitu ya. Kemudian karena dia punya bawaan asma, tidak cocok dengan orang yang hipertensi punya diabetes. Beda lagi formulasinya. Padahal sama-sama kita harus memberantas itu tadi untuk tekanan darah tingginya. Berarti gitu. Konsultasi kayak gini penting juga ya. Di sini semua konsultasi dan rekam mediknya memang kita atur satu-satu. Jadi paham yang saya sampaikan adalah insya Allah ada yang paling sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah kalau barusan saya gimana ini? Ini jenengan kayaknya ini untuk ada rematiknya juga ini. Ada rematiknya. Tapi ini pengaruh ke bentuknya jadi seperti ini apa? Ada asam urat ini jenengan. Banyak Mas, ini sebetulnya yang harus diatasi bukan satu penyakitnya, tapi untuk metabolismenya dibikin bagus dulu. Jadi normalkan dulu. Iya, untuk penyerapan nutrisinya, penyerapan jamunya itu nanti akan difungsikan untuk semuanya. Gitu. Tuh oksigennya juga kurang jenengan. Jadi sering kayak nggak nyaman gitu di kepala. Iya. Ini kalau mau saya buatkan jamu, yang pertama adalah metabolisme. Untuk metabolisme jenengan supaya jenengan sistem dalam tubuhnya baik gitu. Terus untuk imunitas agar virus dan lain sebagainya tidak masuk ke dalam tubuh panjenengan. Kemudian untuk relaksasi otot, ini kan ototnya nggak enak banget gitu. Enak, nah ini akan saya buatkan untuk relaksasi ototnya. Insya Allah nanti akan lebih baik. Nanti bisa dirasakan, monggo nanti bisa 7 hari dulu, nanti berikutnya penjenengan tindak rineneh opo kita by telepon. Kita bicara soal makna ini Bu. Kenapa kok yang jadi pilihan Ibu itu justru tradisional ini? Saya kepingin orang sehat tidak mesti harus mahal. Jadi kepingin bantu masyarakat banyak agar semua sehat tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. Soalnya Indonesia ini kan ya non sewu banyak masyarakat yang membutuhkan. Apa-apa kepingin sehat tanpa ngetok ke duit. Itu yang saya tanamkan selalu. Ini semua terapi gratis loh Mas. Jamu juga murah dari tahun 2006 nggak naik, cuma 10.000. Itu luar biasa menurut saya sih. Iya sih. Makanya di sini dan yang sudah masuk menjadi mitra di sini sudah kayak family. Jadi kan baru sebentar aja udah terasa. Di sini sudah kayak family aja supaya penyakit itu cepat lungo. Sihis ya Bu ya. Sihisnya nyaman jadi penyakitnya pergi ya. Kebetulan di sekolah saya juga ada untuk healing for health. Ibu nggak punya sekolah? Enggak, saya sekolah. Di sekolah saya. Saya juga mau ngambil S3 lagi nih, semoga nanti bisa. Padahal umur saya udah 65 Mas. Kan belajar kan nggak ada habisnya Ibu. Saya nggak mikir umur. Tapi kalau ngomong kemanfaatan Ibu, tadi selain Ibu secara praktis memberikan jamu, tapi keilmuannya gimana Ibu? Maksudnya ilmu gimana? Iya kan ilmu Ibu kan menularkan ke asistennya atau ke siapa. Kalau ini SOP sesuai resep.
Tapi kalau yang lebih ini lagi yang ikut kelas-kelasku. Oh. Kan ada kelas privat. Kelas privat ini full sampai bulan Oktober. Jadi saya ngisi kelas tuh seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi saya sendiri ini kepingin jamu ini bisa menyembuhkan banyak orang dan tidak mesti harus saya. Jadi banyak murid-murid saya agar bisa membantu masyarakat untuk ini. Kemanfaatannya itu lebih terasa. Luar biasa. Dan itu offline online ya pasti belajarnya ya. Pasti. Kalau online offline semua kan nggak sempat waktunya Ibu mungkin. Tapi kalau dan semua ada pendampingan saya. Jadi kayak jamu sultan di Kalimantan itu sekarang kan sudah booming banget, itu juga murid kita juga saya dampingi terus gitu. Berarti ini kan karena jamu itu tidak, karena Ibu tinggalnya di Jogja, nggak semua itu memang hasil dari Jogja ya. Jadi kombinasi yang dari Kalimantan, dari Tiongkok Tiang, gitu. Jadi semua yang penting biofarmaka bikin punyanya Gusti Allah, kita membuat formulasi, bismillah akan menyembuhkan orang dengan ilmu, dengan sains. Ya. Kelas itu ada 3, kelas tradisional, kelas barista jamu, dan kelas jamu kekinian. Kalau yang barista jamu, nanti pembuatan jamu yang simplisia. Simplisia itu jamu kering standar farmasi yang bisa dijual di marketplace. Jadi jamu asam urat, jamu ini, jamu itu luar biasa. Itu bagus banget karena duduk di rumah aja bisa jualan. Ada jamu ready to drink, kemudian ada jamu instan, ada jamu granola. Jadi itu tradisional. Granola itu yang bisa untuk teh celup, tapi jamu. Kemudian jamu kekinian, jamu yang estetik, rasanya enak, tapi tetap konsepnya jamu. Jadi tidak ada bahan kimia, obat atau bahan industri. Kemudian yang barista jamu itu untuk espresso jamu. Jadi tekniknya kopi, tapi kita menggunakan biofarmaka. Dalam pengadaan bahan baku jamu, Ceng Ratu bekerja sama dengan kelompok wanita tani, khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kelompok tani ini didampingi dari pra hingga pasca tanam. Ini juga bagian dari tanggung jawab Ceng Ratu sebagai wanita inspiratif Sleman yang harus memajukan wanita Sleman. Ya kan, Ceng Ratu? Ini kita mau bikin apa ini namanya, Ibu? Kurkuma latte ya? Kurkuma latte. Wah, ini nafsu makan ini kaitannya kalau kurkuma ini, Bu ya. Enggak semuanya kalau nafsu makan, tergantung untuk memperbaiki fungsi hati, after sakit kayak gitu. Ya. Kalau yang tadi saya minum itu untuk imunitas itu, misalnya ini cuaca kayak gini terus menjaga supaya tetap supaya imunnya tetap baik. Itu apa aja tadi, Bu, kandungan yang itu daun? Ada kandungannya, ada turmeric, ada ginger, ada galangga, ada kurkuma. Nah, kalau yang ini kita mau bikin ini versi kekinian ya? Ya, sama, ingredientsnya sama. Cuma beda tampilan. Beda tampilan. Biar lebih disukai anak muda atau gimana ini? Ya, jadi ini lebih ke anak-anak Gen Z, Gen Alpha, Gen Y lah pokoknya. Gen Y yang penting enak dan belum minum jamu. Dan mau minum jamu ya. Ini pakai kental manis ya, Ibu ya? Tidak semua kental manis. Jadi sini tergantung sakitnya. Kalau dia ada sakit yang tidak menggunakan gula, kita bisa menggunakan gula yang rendah kalori atau menggunakan gula-gula dari nabati seperti susu ini apa namanya, almond. Singkong itu juga? Susu almond saya seringnya pakai sama susu kedelai. Oh, ya. Tapi kalau kedelai yang impor kan juga itu kan GMO-nya tinggi. Jadi kita lokal ya pakainya. Nah, ini kalau di pasaran agak sulit ya dapatnya. Gampang, Purwodadi banyak. Purwodadi itu, teman-teman. Pakai kedelai lokal aja. Kedelai lokal, kedelainya lebih kecil dan tanpa GMO ya. Insya Allah di sini konsepnya kan organic lifestyle ya, jadi lebih sehat lah, insya Allah sehat. Kalau yang kopi itu jamu kopi juga ada. Wih, sudah jadi, men. Ini kurkuma latte ice dari Ceng Ratu. Barista jamu.
kurkuma kekinian saatnya diicipi. Udaranya cocok banget, hawanya lagi panas-panasnya nih Jogja. Mak, Makna makan. karena setiap Makan makan harus bermakna. Ya, ini jamu juga makanan ya Bu ya. Oke, Wah, pasti nutrisi. dong.